Pendidikan adalah paspor untuk masa depan, karena besok adalah milik orang-orang yang mempersiapkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pragmatik yang diampu oleh Bapak Immanuel Silotonga MPD di Universitas Katolik Santo Thomas. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Heni Herdianti, saya mahasiswa program pertukaran mahasiswa dari Institut Pendidikan Indonesia Garut semester 5. Hari ini, saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat pragmatik. Kita masuk ke pembahasan pertama mengenai pengertian pragmatik. Di sini ada pengertian pragmatik menurut para ahli. Yang pertama ada dari Yule tahun 1996 memberikan 4 macam definisi, di antaranya 1. A pragmatic is study of speaker meaning, bidang yang mengkaji makna pembicara. Yang kedua, pragmatic is the study of contextual meaning, bidang yang mengkaji makna menurut konteksnya. Yang ketiga, pragmatic is the study of how much communication then is said. Bidang yang melebihi kajian tentang makna yang diuji akan mengkaji makna yang dikomunikasikan atau terkomunikasikan oleh pembicara. Yang terakhir, pragmatic is the study of the expression of relative distance. Bidang yang mengkaji bentuk ekspresi menurut jarak sosial yang membatasi partisipan yang terlibat dalam percakapan tertentu. Selanjutnya, menurut Purwo tahun 1996, mengartikan pragmatik sebagai telaah mengenai makna tuturan menggunakan bahasa yang terikat konteks. Menurut Firhar tahun 1996, pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang membahas tentang apa yang termasuk struktur bahasa sebagai alat komunikasi antara penutur dan pendengar dan sebagai pengacuan tanda-tanda bahasa pada hal-hal ekstralingual yang dibicarakan. Dan yang terakhir, menurut Berry, tahun 2008, mendefinisikan pragmatik sebagai kajian bahasa yang menaruh perhatian pada bentuk dan penggunaan bahasa dalam konteks. Nah, berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat dirumuskan definisi pragmatik yaitu ilmu bahasa yang menitik beratkan kajian pada penafsiran makna bahasa yang digunakan dalam konteks komunikasi tertentu. Komunikasi selalu terjadi dengan konteks tertentu dan melibatkan pembicara atau penulis, serta pendengar atau pembaca. Pembahasan selanjutnya mengenai sejarah pragmatik. Sejarah pragmatik dimulai dari zaman Yunani. Kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi, ahli bahasa telah memulai penelitian tentang bahasa kaum Sofis. Umpamanya, telah mengadakan penelitian tentang bahasa melalui pidato orang-orang yang mahir berbicara. Kemudian terkenalah nama-nama Protagoras, Gorgias, dan Prodicus. Mereka adalah orang-orang pertama yang menemui kalimat. Lalu muncullah Plato dengan bukunya yang gratis, membicarakan tentang hubungan antara kata dan artinya. Lalu di India muncul seorang ahli bahasa yang terkenal dengan penelitian dan penemuan Panini. Lalu, seorang sarjana Hindu telah menyusun lebih kurang 4.000 statement atau pemberian tentang struktur bahasa Sanskerta dengan prinsip dan gagasan yang masih dipakai sampai sekarang. Lalu strukturalisme muncul pada tahun 1930 dan sangat berpengaruh sampai tahun 1950. Leonard Bloomfield adalah nama yang paling terkenal dan berpengaruh di Amerika. Language karangan Leonard Bloomfield membawa udara baru aliran struktural yang mencerminkan oleh buku. Language ini membatasi penelitiannya dalam bidang struktural dan yang konkret. Di Eropa, aliran strukturalisme dipelopori oleh Ferdinand de Saussure. Dari pemikirannya lah terbit penelitian sinkronis dan diakronis, hubungan sintagmatik dan paragmatik. Selanjutnya, kita membahas mengenai prinsip-prinsip pragmatik. Di sini, prinsip-prinsip pragmatik dibagi menjadi 8. Yang pertama, ada tindak tutur.
Artinya, ada perang partisipan pada setiap aturan itu dialamatkan, disampakan, diperdengarkan, dan dimaksudkan. Oleh karena itu, peran antar persona dalam setiap tindak tutur memiliki muatan awal dan akhir sebagai suatu piranti episode. Yang kedua ada prinsip kerjasama, GRIS, atau katakan secukupnya. Demi kerjasama penutur antar personal berkewajiban memelihara tuturannya sedemikian sehingga teman tutur dapat memproses segala informasi yang disajikan dengan mudah, lugas, dan jelas. Yang ketiga, prinsip tata krama, yaitu agar komunikasi bertutur mengonsumsi norma lokal dan umum yang berlaku di masyarakat, termasuk sebelum ada reaksi dari pesapa. Jangan diserang dengan muatan-muatan linguistik lainnya. Prinsip keempat, prinsip interpretasi pragmatik, dibagi menjadi dua. Satu, prinsip interpretasi lokal, artinya pendengar wajib menginterpretasi ujian pembicara sebatas makna pembicara. Yang kedua, prinsip analogi, tidak mengubah makna topik atau proporsi ujaran pembicara kecuali yang bisa mengubahnya sendiri. Prinsip yang kelima, prinsip kewacanaan, adalah ragam sesuai dengan konteks dan situasinya. Yang keenam, pragmatik sosialisasi adalah santun bahasa normal lokal dan interlokal. Yang ketujuh, pragmatik wacana adalah tindak tutur mengonsumsi koherensi, dan pilihan ragam. Makin formal situasi komunikasi, makin tinggi tuntunan atas kekoherensiannya. Yang terakhir, setiap tuturan itu terikat nilai. Jelmaan nilai-nilai dan tuturan mempengaruhi hubungan antara penutur dan situasi komunikasi. Sekian pembahasan dari saya mengenai hakikat pragmatik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, saya ucapkan terima kasih.